katanya sholatnya duhur, ya sholat duhur. Ya, memang ada hadis Nabi, sholat Jum'ah itu wajib bagi setiap muslim, wajib. Muslim itu laki atau perempuan, kecuali, nah itu kecuali, salah satu diantaranya kecuali anak-anak. Nah, kalau ditanya, lah kok dikecualikan sholat Jumat itu wajib bagi muslim kecuali anak-anak? Lah kalau anak-anak selain sholat Jumat apa wajib? Apa wajibnya hanya sholat, tidak wajibnya hanya sholat Jumat saja? Sholat maghrib, duhur, asar, isya wajib itu. Nah, ya tak? Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali itu tadi anak-anak, wanita, kemudian orang sakit, ya, kemudian hamba sahaya, ya, orang musafir, ya. Nah itu mereka tidak wajib sholat Jum'ah. Ada yang memahami tidak wajib sholat Jum'ahnya, karena tidak wajib sholat Jum'ah berarti dia sholat duhur. Yang satu memahami karena sholat Jum'ah itu wajib dengan berjamaah, sholat Jum'ahnya tidak apa, sholat Jum'ahnya tetap wajib, jamaahnya yang tidak wajib. Karena bagaimana kalau jamaah wajib bagi orang sakit, diopnam di rumah sakit, bagaimana harus jamaah sholat Jum'ah? Tidak wajib bagi musafir, bagaimana dia harus sholat Jum'ah kalau dia musafir? Naik pesawat, tidak ada tempat untuk jamaah Jum'ah di pesawat sana, bagaimana sih harus sholat dengan berjamaah? Ya, tidak wajib bagi orang sakit, bagi musafir, orang musafir, ya, bagi hamba sahaya, bagi wanita, ya, tidak wajib di sini maksudnya tidak wajib jamaahnya, Jum'ahnya tetap wajib. Di hadis lain Rasulullah menjelaskan sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah, tapi jangan dilarang kalau mau pergi ke masjid. Kalau mau ke masjid dilarang memakai wangi-wangian, wangi-wangian dilarang. Tapi ke masjid mau sholat Jumat di masjid boleh. Nah, itulah. Karena ada perbedaan pemahaman, walaupun dalilnya sama, ya sudah saling menghormati. Yang akan sholat duhur ya sholat duhur, yang yakinannya yang tidak wajib itu jamaahnya, tapi Jum'ahnya tetap wajib, ya saya akan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah ya 2 rakaat, kalau sholat duhur 4 rakaat. Sudah tidak perlu diramaikan, ya, karena beda pendapat. Kemudian 9 ahli kitab, memang betul 9 ahli kitab itu disebut dalam surat Al-Maidah tadi halal untuk orang Islam, ya, ahli kitab. 9 kita juga halal untuk mereka. Nah, bagaimana 9 orang kafir atau orang Islam tetapi tidak sholat? Bisa benar katakan Ibu, ya, orang Islam tidak sholat itu tidak ada, Ibu. Kalau orang Islam mesti sholat, kalau tidak sholat mesti kafir, gitu loh. Jadi jangan menanyakan bagaimana 9 orang Islam yang tidak sholat. Maka saya jawab orang Islam yang tidak sholat tidak ada. Nah, sehingga tidak perlu ada jawaban, kan, bagaimana 9 orang Islam yang tidak sholat. Orang Islam tidak sholat itu tidak ada, ya. Maka 9 orang Islam halal. Orang Islam itu tidak ada yang tidak sholat. Nah, kalau tidak sholat bukan orang Islam. Kemudian ada pendapat atau orang mengatakan MTA dibiayai dari luar negeri. Ya, nah itulah. Orang itu hanya katanya dari mulut ke mulut, sampaikan oleh mulutnya. Ya, memang ada dari luar negeri juga ada. Dari orang luar negeri, dari Jerman, dari Malaysia yang ikut kajiannya kadang-kala kirim zakatnya itu ke sini, ya, kadang-kala, ya, dan dari Malaysia. Dan kita kan ada yang kuliah di Malaysia sana, tapi sekarang sudah lulus, ya. Kalau kirim zakat juga ke sini. Kalau itu
maksud sebagai pembiayaan MTA tidak benar. Itu masih lumayan dari luar negeri. Ono kok yang mengatakan kiai itu mengatakan MTA itu dibiayai mbae setan. Kabeh wis do krungu ini karena disiarkan di radio. Ya toh? Lah setan kok mbae sisan malah. Mbae setan membiayai kajian MTA ini. Berarti mbae setan ini sugih banget. Nek mbae setan wis gelem membiayai dakwah ini berarti wis dadi Islam. Ya toh?